Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini kembali lagi di YouTube channelnya aku, Bella Olisa. Mulai Jumat ini dan Jumat seterusnya, setiap pukul 7 malam aku bakal upload video kisah asmara. Aku akan bahas kisah-kisah asmara ekstrim, kisah asmara romantis, menegangkan sekaligus mengharukan. Nah, di video kisah asmara episode ke-1 kali ini, kita akan bahas seorang pria asal Jerman yang hidup 7 tahun dengan mayat pacarnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Banyak orang yang bersedia melakukan apapun demi cintanya, walau kadang itu sesuatu yang tidak masuk akal sehat. Kejadian tersebut juga terjadi pada seorang pria asal Jerman bernama Tanzler. Ia dikenal karena kisah cinta ekstrimnya yang tinggal bersama mayat sang kekasih selama 7 tahun lamanya. Georgi Karl Tanzler lahir pada 8 Februari 1877 di Dresden, Jerman. Ia mulai bekerja di bidang medis dan terampil dalam mencari peluang. Tanzler memiliki bakat di berbagai pekerjaan, dan dia sempat dilokasikan di berbagai bidang, salah satunya adalah pembuatan kapal. Beberapa tahun silam, semasa di Australia, pada masa Perang Dunia ke-1, Tanzler yang asli orang Jerman ditahan dan dipindahkan ke sel penjara Trial Bay di sebuah pantai. Namun akhirnya dia memikirkan rencana untuk melarikan diri dengan perahu. Tetapi itu hanya sia-sia dan akhirnya dia dipindahkan ke Belanda. Sekitar tahun 1920, Tanzler menikah dengan seorang perempuan yang bernama Doris Anne Schaeffer, dan dia dikaruniai 2 orang anak. Tetapi sayang, pernikahannya hanya bertahan selama 6 tahun. Kemudian dia pindah ke Kuba dan tiba di Florida. Hanya setahun istri dan anak-anaknya bergabung dengannya, sebelum ia harus pergi lagi pindah ke Key West, Florida. Meninggalkan keluarganya tidak dipikirkan oleh Tanzler. Dia tahu bahwa dia dan Doris tidak ditakdirkan untuk bersama. Dalam benak Tanzler, dia berspekulasi dengan jelas dan mengingat pertemuan beberapa dekade sebelumnya, ketika hantu leluhurnya muncul di hadapannya dan menunjukkan calon pengantinnya yang sebenarnya. Pada tahun 1927, Tanzler bekerja dalam profesi baru dan menggunakan nama yang baru, yaitu Count von Cosel. Dia bekerja sebagai teknisi radiologi di Rumah Sakit Marinir Amerika Serikat. Meskipun dia adalah orang yang sangat cerdas, ia sampai sering dikatakan sedikit gila dengan penemuan proyeknya yang merajalela. Satu di antaranya termasuk sebuah pesawat terbang yang dia perbaiki di tempat kosong belakang rumah sakit. Dia mengaku bahwa dia bersikeras benar-benar telah membangun kapal terbang yang rusak tersebut, yang padahal sebenarnya itu adalah kapal yang dibeli second namun rusak dan diperbaiki olehnya. Dan dia juga mengatakan dia akan mengendarai kapal tersebut di perairan rumah sakit, yang padahal tidak ada perairan di situ, tetapi pihak rumah sakit mengabaikan keanehan yang terjadi. Pada tanggal 22 April 1930 adalah hari kerja yang rutin untuk Tanzler. Ketika itu dia dipanggil untuk mengambil sampel darah dari seorang wanita muda. Ia diperintahkan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah menusuk jari dari wanita muda tersebut, Tanzler lalu melihat dan dia sadar bahwa siapa yang dia ambil sampelnya itu adalah wanita yang ditujukan hantu leluhurnya, yaitu adalah calon pengantinnya yang sebenarnya. Ia adalah Maria Elena Milagro de Hoyos. Dia berusia 22 tahun dan dia sedang sekarat. Di rumah sakit Kuba, awal kisah Tanzler dimulai. Ia merawat seorang wanita cantik bernama Maria Elena Milagro de Hoyos yang menderita penyakit TBC. Sebelum jatuh cinta kepada Maria, Tanzler mengaku bahwa ketika usianya masih menginjak remaja, ia mendapatkan penglihatan di dalam pikirannya tentang gambaran seorang perempuan eksotis. Semenjak itu, sosok perempuan tersebut kini ia jadikan gambaran cinta sejatinya.
Lantas saat Tenzler melihat sosok Maria untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan bahwa perempuan berumur 22 tahun ini adalah sosok dari gambaran cinta sejatinya. Mulai dari itu, ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan Maria dari penyakitnya. Di tahun 1931, tepatnya di bulan Oktober, Maria Elena menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Tenzler melakukan segala cara untuk membantu kesembuhannya. Bahkan keduanya pun belum sempat menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Merasa sangat terpukul karena kepergian Maria, Tenzler memutuskan untuk menanggung semua biaya pemakaman sampai membangun sebuah makam untuk kekasihnya tersebut. Selama 1,5 tahun sudah, setiap ia pulang bekerja, Tenzler juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Maria. Tidak tanggung-tanggung, Tenzler juga selalu meletakkan bunga di samping makam Maria dan bersedia untuk tidur di sana sepanjang malam. Di salah satu malam ketika Tenzler mengunjungi makam Maria, ia mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dengan bahasa Spanyol seperti meminta tolong. Kemudian pada saat itu juga, ia memutuskan untuk membawa kabur mayat kekasihnya tersebut setelah mengeklaim bahwa suara perempuan yang menyanyi tersebut adalah Maria. Setelah hampir 2 tahun terkubur di bawah tanah, tentu mayat Maria tidak utuh seperti semula. Meski demikian, Tenzler mencari segala cara agar mayat sang pacar bisa tetap awet. Beberapa cara yang dilakukannya adalah menjadikan kain sutra yang sudah diredam dengan lilin dan plaster untuk mengganti daging Maria. Bahkan, ia juga memasang rambut palsu, perhiasan, bola mata, pakaian, hingga pernak-pernik lainnya agar ia bisa melihat kembali sosok kekasihnya tersebut. Selama 7 tahun lamanya, Tenzler menghabiskan sepanjang waktu untuk bisa bersama dengan Maria, mulai dari berdansa bersama hingga bersetubuh dengan Maria melalui lubang di area kelaminnya. Tindakan bersetubuh yang dilakukan Tenzler ini disebut juga dengan nekrofilia. Lebih jelasnya adalah perilaku seksual manusia terhadap mayat. Bahkan kondisi ini juga disebut sebagai penyimpangan seksual oleh organisasi psikiater Amerika Serikat. Sampai pada akhirnya, aksinya tertangkap oleh keluarga kekasihnya. Aksi gila yang dilakukan oleh Tenzler diketahui oleh keluarga Maria setelah 7 tahun lamanya. Saat itu, salah satu keluarga Maria datang mengunjungi rumah Tenzler dan dikejutkan dengan penemuan mayat Maria yang sudah berwujud seperti mumi. Mengetahui hal ini, keluarganya menghubungi polisi dan membuat Tenzler berhasil ditahan. Meski begitu, aksi Tenzler belum bisa diadili karena pada saat itu belum ada undang-undang terkait pencurian jenazah di makam. Semenjak itu, Tenzler dipindahkan ke posko Florida. Sebelum akhirnya Tenzler meninggal di tahun 1952, namun perasaannya terhadap Maria tidak pernah berkurang sedikit pun. Sebelum meninggal, ia membuat patung dari kekasihnya tersebut. Bahkan ketika mayat Tenzler ditemukan oleh polisi, ia sedang berada di rangkulan patung Maria Elena. Itulah kisah asmara episode pertama kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah asmara episode selanjutnya. Sampai jumpa.